Siswa kelas 7, bertemu lagi dengan Ibu ya. Kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan kita sebelumnya, yaitu tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Simak baik-baik, jangan lupa siapkan catatan kalian. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi benda-benda peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Dan yang keempat, mengidentifikasi nilai-nilai dari munculnya kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada pertengahan abad ke-8. Pusat pemerintahannya terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dua dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Sumber sejarah kerajaan Mataram kuno diperoleh dari berbagai macam prasasti, diantaranya yaitu Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Ratu Boko, Prasasti Nalanda, Prasasti Kelurak, dan Prasasti Matyasi. Berikut ini merupakan silsilah kerajaan Mataram kuno. Berdasarkan Prasasti Canggal, diketahui bahwa kerajaan Mataram kuno pada awalnya diperintah oleh Raja Sana, yang kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Sanjaya. Setelah Raja Sanjaya, Mataram kuno diperintah oleh Rakai Panangkaran. Dalam Prasasti Kalasan disebutkan bahwa Rakai Panangkaran telah memberikan hadiah tanah dan memerintahkan membangun sebuah candi untuk Dewi Tara dan sejumlah biara untuk para pendeta agama Buddha. Sepeninggal Rakai Panangkaran, Mataram kuno terpecah menjadi dua. Satu pemerintahan dipimpin oleh keluarga Sanjaya yang menganut agama Hindu, dan salah satu pemerintahan lagi dipimpin oleh keluarga Sailendra yang menganut agama Buddha. Perpecahan tersebut tidak berlangsung lama. Rakai Pikatan dari keluarga Sanjaya mengadakan perkawinan dengan Pramoda Wardani dari keluarga Sailendra. Melalui perkawinan ini, Mataram kuno dapat dipersatukan kembali. Sepeninggal Rakai Pikatan, Mataram kuno diperintah oleh Dyah Balitung pada tahun 898 sampai 911 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Mataram kuno mencapai puncak kejayaan. Raja-raja yang memerintah Mataram kuno selanjutnya yaitu Raja Daksa, Raja Tulodong, dan Sri Maharaja Rakaiwawa. Pada masa pemerintahan Sri Maharaja Rakaiwawa, terjadi bencana meletusnya Gunung Merapi yang memporak-porandakan daerah Jawa Tengah. Selain terjadinya bencana alam, perpindahan ini disebabkan oleh faktor lain, yaitu serangan dari Sriwijaya ke Mataram yang mengakibatkan Mataram kuno semakin terdesak ke Jawa Timur. Melihat situasi kerajaan yang tidak aman, Empu Sindok sebagai pejabat dalam pemerintahan Sri Maharaja Rakaiwawa memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur. Dalam bidang kebudayaan, Mataram kuno banyak menghasilkan karya berupa candi dan stupa. Keluarga Sanjaya yang beragama Hindu meninggalkan candi-candi seperti Komplek Candi Dieng, Komplek Candi Gedong Songo, dan Candi Prambanan. Sedangkan keluarga Sailendra yang beragama Buddha meninggalkan stupa seperti Borobudur, Mendut, dan Candi Pawon. Kerajaan Medang. Pendiri kerajaan Mataram kuno di Jawa Timur adalah Empu Sindok, sekaligus sebagai raja pertama. Empu Sindok memerintah pada tahun 929 sampai 948 Masehi.
Setelah Empu Sindok kemudian digantikan oleh anaknya bernama Sri Isyana Tunggawijaya. Kemudian beralih pada Sri Makuntawang Swardana, lalu dilanjutkan oleh Dharma Wangsa. Pada tahun 990 Masehi, Dharma Wangsa mengadakan serangan ke Sriwijaya sebagai upaya mematahkan monopoli perdagangan. Akan tetapi, upaya ini mengalami kegagalan. Pada tahun 1016 Masehi, Raja Wurawari menyerang Dharma Wangsa. Diduga penyerangan ini terjadi atas dorongan kerajaan Sriwijaya. Peristiwa ini menewaskan seluruh keluarga raja termasuk Dharma Wangsa. Hanya Airlangga, menantu dari Dharma Wangsa, yang berhasil melarikan diri. Pada tahun 1019 Masehi, Airlangga berhasil menghimpun kekuatan dan dinobatkan menjadi raja menggantikan Dharma Wangsa. Kemudian ia mengadakan pemulihan hubungan baik dengan Sriwijaya dengan membantu kerajaan Sriwijaya ketika diserang Raja Kolamandala dari India. Selanjutnya, Airlangga berhasil mempersatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Dharma Wangsa. Airlangga juga memindahkan ibu kota kerajaan dari Daha ke Kahuripan. Selanjutnya, Airlangga memerintahkan Empu Barada untuk membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Panjalu dengan ibu kota Daha dan Jenggala yang beribu kota Kahuripan. Kehidupan masyarakat banyak bergantung pada bidang pelayaran dan perdagangan. Pada pemerintahan Airlangga, pelabuhan Hujung Galuh di Muara Kalibrantas diperbaiki sehingga menjadi bandar perdagangan yang ramai. Selain itu, dibangun pula bendungan Waringin Sapta untuk mengairi sawah-sawah penduduk dan mencegah luapan Kalibrantas yang mengganggu aktivitas perdagangan. Peninggalan di bidang sastra diantaranya yaitu adanya kitab Mahabharata yang disadur dalam bahasa Jawa kuno dan Empu Kanwa yang mengubah kitab Arjuna Wiwaha. Munculnya kerajaan Kediri berawal dari pembagian kerajaan oleh Airlangga menjadi Jenggala dan Panjalu atau Kediri. Kedua kerajaan ini dibatasi oleh Kalibrantas. Tujuan Airlangga membagi kerajaan adalah untuk mencegah perpecahan antara kedua putranya. Akan tetapi, upaya tersebut mengalami kegagalan. Setelah Airlangga wafat, terjadi perang antara Jenggala dan Panjalu atau Kediri. Perang ini berakhir dengan kekalahan Jenggala, sehingga kerajaan kembali dipersatukan di bawah kekuasaan Panjalu atau Kediri. Peninggalan kerajaan Kediri antara lain Prasasti Panumbangan, Prasasti Padelegan, Prasasti Siraketing, Prasasti Ngantang, dan Prasasti Jaring. Raja yang memerintah di Kediri antara lain Jayawarsa, Jayabaya, Sarwewara, Gandara, Kameswara, dan Kertajaya. Kehidupan ekonomi kerajaan Kediri bersumber dari usaha pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Hasil utama pertanian masyarakat Kediri adalah beras. Pelayaran dan perdagangan berkembang pesat, hal ini ditopang oleh armada laut Kediri yang cukup tangguh. Dalam perdagangan, benda-benda yang diperdagangkan antara lain emas, perak, gading, kayu cendana, dan hasil bumi. Pada masa Raja Kertajaya, terjadi pertentangan antara raja dengan kaum Brahmana, sehingga kaum Brahmana mencari perlindungan kepada Ken Arok yang merupakan penguasa Tumapel. Dengan dukungan Ken Arok, Kediri dapat dikalahkan. Kerajaan Singosari atau Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi. Peninggalan kerajaan Singasari di bidang sastra diantaranya Kitab Negara Kertagama dan Pararaton. Bangunan candi terdapat Candi Jawi, Candi Jago, dan Candi Kida. Sedangkan untuk prasasti, terdapat Prasasti Wurare, Majusri, dan Malurung. Kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Kertanegara yang bercita-cita meluaskan kekuasaan meliputi seluruh wilayah Nusantara.
Kertanegara berhasil memperluas kekuasaan ke beberapa daerah di antaranya Bali, Kalimantan, Maluku, Sunda, dan Pahang. Pada tahun 1275, Kertanegara mengirimkan tentaranya ke Melayu atau dikenal dengan Ekspedisi Pamalayu untuk menggoyahkan kerajaan Sriwijaya serta menahan serbuan tentara Mongol di bawah pimpinan Kubilai Khan. Kerajaan Singasari berada di sekitar lembah Sungai Brantas, sehingga rakyat Singasari banyak menggantungkan kehidupan pada sektor pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Keruntuhan kerajaan Singasari terjadi akibat adanya serangan dari Jayakatwang, yaitu keturunan Raja Kediri. Munculnya kerajaan Majapahit berhubungan dengan keruntuhan Singasari. Ketika Singasari diserang oleh Jayakatwang, Raden Wijaya merupakan menantu dari Kertanegara berhasil meloloskan diri dengan bantuan dari Bupati Sumenep bernama Arya Wiraraja. Selanjutnya, Raden Wijaya menyusun kekuatan menyerang balik Jayakatwang dengan memanfaatkan tentara Mongol yang tiba di Pulau Jawa yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan. Selanjutnya, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit dan menjadi raja dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai kerajaan Hindu-Buddha terbesar dalam sejarah Indonesia. Silsilah Raja Majapahit terdiri dari Raden Wijaya, Sri Jaya Negara, Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk, Wikramawardhana, Dyah Ayu Kencana Wungu, Kertawijaya atau Brawijaya 1 sampai dengan 7. Sumber sejarah kerajaan Majapahit diantaranya diperoleh dari kitab Pararaton, kitab Sutasoma, dan kitab Negara Kertagama. Bukti peninggalan kerajaan Majapahit diantaranya yaitu berupa prasasti, Kudadu, Canggu, Wurare, Waringin Pitu, dan Karangbogem. Sedangkan candi peninggalannya yaitu Candi Tikus, Candi Waringin Branjang, Candi Minak Jinggo, dan Candi Pari. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada era Raja Hayam Wuruk dengan adanya dukungan dari Mahapati Gajah Mada yang gigih dalam berperang mempersatukan Nusantara atau yang dikenal dengan Sumpah Palapa. Penyebab keruntuhan Majapahit diantaranya yaitu wafatnya Gajah Mada yang disusul dengan Hayam Wuruk. Adanya perebutan tahta antara Kusumawardhani dengan Bre Wirabumi atau yang dikenal dengan Perang Paregreg, serta lahirnya Kesultanan Demak pada tahun 1522 Masehi. Demikian penjelasan Ibu tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Untuk pokok bahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang